Haleluya, haleluya, selamat pagi dan salam bagi kita semuanya. Berjumpa lagi bersama dengan kami saudara di dalam doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada pagi hari ini. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Pemirsa yang ada di rumah, kita buka hati kita serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus kita pada pagi hari ini. Saat indah, yaitu saat ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat indah ketika kita berjumpa dengan Yesus. Mari sama-sama kita hampiri tahtanya yang kudus. Kita katakan, saat ini saat indah.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dari awal kita akan puji
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, saudara. Kita akan diberkati lagi oleh firman Tuhan yang tertulis dari 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8. Kita sudah memasuki pasal 8, saudara. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara bersama dengan Nia akan membacakan ayat yang kedua. Nanti ayat 13 sama-sama kita baca, saudara. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan bagaimana kita hidup saudara bersaudara sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan? Apakah kita masih baru? Atau bahkan ya masih jemaat biasa? Siapapun kita, saudara, Tuhan mengajari kita bagaimana kita hidup pada saat ini lewat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 8 ini. Saya akan mulai tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengertian yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah huruf kecil, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah huruf kecil dan banyak Tuhan yang demikian. 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ayat 13 bersama-sama. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Haleluya. Nah, di sini kita berbicara, firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang persembahan berhala. Namun bagaimana kita hidup dengan orang-orang, katakanlah saudara kasih, orang yang sudah dewasa rohani dengan orang-orang yang masih baru lahir baru bertumbuh, ya belum, karena semuanya kita tidak ada. Kalau di sekolah ada kelas 1 pengetahuannya sama semuanya, walaupun agak berbeda-beda tapi mereka satu pelajaran.
ada kelas 6. Kelas 6 itu ujiannya sama di seluruh Indonesia, dan kemudian sudah disamakan begitu. Tapi kita di dalam Tuhan tidak demikian. Artinya tingkatan kita itu berbeda-beda dalam satu gereja. Walaupun kita satu ruangan, satu kelas, satu gembala, tingkat pengetahuan kita dan pengenalan kita akan Tuhan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita yang merasa, saudara yang kekasih, yang mungkin kita lebih tahu, lebih paham, saudara yang kekasih, firman Tuhan sudah banyak kita tahu, saudara yang kekasih, bagaimana kita hidup dengan orang-orang yang masih lemah imannya. Hari ini kita diajari oleh firman Tuhan, kita bisa belajar bagaimana tentang pertanyaan jemaat di Korintus ini tentang persembahan atau daging, membeli daging, makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, saudara yang kasih. Nah, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tentang daging yang dipersembahkan. Paulus, saudara yang kasih, menjelaskan mengenai pertanyaan orang Korintus ini mengenai makan ataupun membeli daging dan ikut serta dalam pesta pora di kuil berhala. Apakah itu bisa dikatakan, saudaraku ya? Ayat yang ke-4 dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ulun kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itulah Tuhan, tidak ada yang lain, saudara yang kasih. Memang ada banyak Allah, banyak Tuhan yang disembah oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Roh Kudus telah mengarahkan Paulus, saudara yang kasih. Roh Kudus telah mengarahkan jemaat melalui Paulus bagaimana orang-orang Kristen selalu harus bertindak dengan kasih. Saudaraku, bagi orang percaya yang mungkin menuntut penyangkalan diri, saudara yang kasih ya, ada yang dituntut untuk penyangkalan diri, saudara yang kasih, yang ada yang masih baru. Nah, ada yang bagaimana ya, ada yang menyangkal diri, saudara yang kasih tuh gimana ya kalau melihat orang yang makan atau melakukan hal-hal yang lain, saudaraku, yang dituntut dengan dia berprinsip-prinsip Alkitabiah, saudaraku. Kemudian dilihatnya orang yang lebih dewasa melakukan, ya makan, pokoknya aku hidup, aku bebas, aku tidak menyembah ini kok, gitu saudaraku. Memang, tetapi saudaraku, kita perlu menyangkal diri. Ya, penyangkalan diri. Apa itu penyangkalan diri? Membatasi diri atau membatasi kebebasan diri. Menyingkirkan segala sesuatu kegiatan yang meragukan agar orang tidak terganggu pikirannya atau melemahkan keyakinan yang tulus orang Kristen lain. Ya, jangan sampai orang Kristen lain ragu oleh hal-hal yang kita lakukan, saudara yang kasih. Ya, jadi kita bisa menyangkal diri, membatasi kebebasan diri kita, saudara, walaupun itu adalah hak kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Apakah menyangkal diri itu? Membatasi kebebasan kita. Itu memang hak kita. Ya, katakanlah untuk tidur jam 5, jam 4 itu paling enak. Tapi Tuhan berkata, tidak tahankah engkau berjaga-jaga berdoa 1 jam dengan aku? Bahkan dikatakan, sudah berkasih pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar itu kalau di Jakarta itu jam 4. Ya, kalau di kampung sana pagi-pagi benar, di kampung saya di sana pagi-pagi benar itu jam 5. Kalau jam 5 di Jakarta udah terang, udah lalu semua orang jam segini ya di sini. Itu untuk berdoa kita kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Perlu penyangkalan diri. Membatasi kebebasan diri sendiri yang walaupun itu adalah hak kita. Untuk makan daging, kita yang percaya kepada Tuhan, itu adalah hak kita. Kita makan daging di sana, dimanapun itu adalah hak kita. Kita berdoa kepada Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi saudaraku, ya, kalau orang lain yang lemah imannya,
yang melihat saudara, melihat kita makan daging di kuil penyembahan berhala, membuat imannya menjadi lemah, jangan lakukan seperti itu. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan, saudara kasih, kiranya kita lakukan dengan kasih. Kalau hal itu melemahkan iman orang lain, jangan lakukan. Karena sekalipun kita bebas, tetapi biarlah kebebasan kita itu kita pakai. Memang kita di dalam Tuhan, kita bebas, tapi biarlah kebebasan kita itu kita pakai untuk membangun, untuk memberkati yang lain, untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya akan bacakan kepada kita Roma 14, saudara kasih, Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari adalah sama. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara yang kasih. Jadi kalau kita milik Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi termasuk orang-orang yang lemah imannya perlu kita kasihi. Bisa kita menyangkal diri. Soal makan atau tidak makan itu tidak jadi menjadi menambah upah kita di sorga, saudara. Kalau kita makan itu kita tidak menjadi beruntung, saudaraku. Atau kalau kita tidak makan itu kita tidak rugi apa-apa. Dikatakan tadi dalam bacaan kita itu. Namun saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 15, saudara yang kasih, 1 Korintus 15 ayat 29 dikatakan jika satu kisah bukan ini kisah Rasul. Apa yang kita makan, saudara yang kasih? Memang dikatakan, saudara yang kasih, janganlah kamu, udah kita bahas pada waktu itu janganlah kamu makan binatang yang dicekik, janganlah kamu makan yang dipersembahkan kepada berhala, janganlah kamu makan darah, gitu, saudara yang kasih. Memang itu hal-hal yang sudah disampaikan kepada kita, saudara, lakukanlah itu. Nah, jadi saudara yang kasih, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-2, sebab kalau kita punya pengetahuan kita juga belum lengkap. Kalau kita punya pengertian kita juga belum sempurna. Oleh sebab itu, apa yang kita tahu, saudara yang kasih, biarlah kita lakukan dengan kasih. Pengetahuan dan pengertian kita tidak lengkap. Ayat yang kedua, kita seorang menganggap dirinya dia punya pengetahuan, dia punya pengertian. Namun saudaraku, pengetahuan dan pengertian kita tidak lengkap, tidak sempurna. Oleh sebab itu, tindakan kita pertama harus berdasarkan kasih. Apapun yang kita lakukan, mungkin pengertian-pengertian kita yang sudah kita dapatkan, segala tindakan kita yang kita lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, terlebih kepada orang yang lemah imannya, hendaklah berdasarkan kasih. Jikalau kasih yang menjadi landasan, jikalau kasih menjadi dasar kita, saudara kasih, menjadi pertimbangan kita, maka kita akan melibatkan diri kita untuk mendorong kemajuan orang lain, saudara kasih. Dan kemudian kalau kasih landasan iman kita, landasan dasar kita,
Sekalipun kita lebih pintar, lebih banyak pengetahuan kita, mungkin kita banyak pengetahuan teologi, lalu kita bersama-sama dengan orang yang lain, kita tidak meninggikan atau menunjukkan pengetahuan kita itu. Bisa kita sampaikan pengetahuan kita itu, tapi tetap dengan dasar kasih, supaya orang-orang tersebut bisa berubah dan semakin lebih baik, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan supaya saudara yang kekasih ya semakin lemah imannya, bukan semakin orang itu supaya semakin minder, atau orang itu semakin mengatakan oh dia hebat tapi tidak berubah. Tidak, saudara yang kekasih. Yang kita sampaikan kepada orang itu berdasarkan kasih, hal-hal yang mungkin yang dia anggap baik, sampaikan prinsip kebenaran firman Tuhan dengan dasar kasih, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan di sini, saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah teguh meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan tahu kepunyaannya, saudara kekasih. Tuhan tahu kepunyaannya, saudaraku, dan Tuhan berhak berkuasa. Apakah dia duduk, apakah dia berdiri, apakah dia jatuh, dikatakan saudara kekasih, kita tidak bisa menghakimi, tapi menolong mereka. Nah, kemudian saudara kekasih, dari ayat yang ke-12, dari bacaan kita tadi ayat yang ke-12 ya saudara, saya bacakan lagi kepada kita sedikit lagi. 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, saudara yang kasih, kalau kita melukai orang-orang yang lemah imannya, firman Tuhan berkata tadi, kita bukan saja berdosa kepada orang itu, tapi berdosa kepada Kristus. Nah, jadi saudaraku, betapa kita harus berusaha sadar akan apa yang kita lakukan harus berdasarkan kasih. Sebab kalau kita melukai saudara kita, bukan saja melukai saudara kita, tapi melukai Kristus. Beranikah kita melukai Kristus yang demikian hebat, saudaraku? Kalau kita, saudaraku, kalau Tuhan mengasihi kita segitunya, sebagaimana segitunya Yesus mengasihi kita, mati berbilur-bilur, tercurah darahnya. Sedikit kita bayangkan film The Passion of Christ itu, saudara. Segitunya Yesus mengasihi kita. Masakan kita rela mau melukai dia lagi, saudara, dengan merendahkan yang lain. Dengan demikian, hari ini kita menambahkan kasih kita. Apakah itu dengan persembahan kita, apakah itu dengan makanan kita, apakah itu dengan pelayanan kita, lakukanlah semua dengan kasih. Tuhan mengenal kepunyaannya, saudara. Kalau memang karena makanan itu orang lain tersandung, jatuh, maka aku untuk selama-lamanya tidak mau lagi memakan daging itu, kata Paulus. Hak Paulus untuk memakan daging. Tapi kalau gara-gara daging itu saudara tersandung, aku memutuskan untuk tidak lagi makan itu. Oh, inilah prinsip Paulus, saudara. Hidup untuk sesama. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Kita tidak mau melukai diri kita ini. Kita tidak mau diri kita ini ke neraka. Kita tidak mau diri kita ini lemah. Kita mau diri kita ini kuat. Untuk itulah kita setiap pagi berdoa. Kita mau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Demikian keinginan kita dan kerinduan kita, supaya yang lain kuat, supaya yang lain teguh, supaya yang lain diberkati, supaya yang lain masuk surga. Mari kita, saudaraku, lakukan dengan tulus segala sesuatu apapun yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas, saudara yang kasih, maka Yesus semakin bertambah besar
semakin berkenan kepada Allah dan semakin disukai oleh orang manusia. Marilah kita, saya dan saudara pada saat ini bertambah besar. Bukan bagi yang sudah tua seperti saya ya, hampir 50, bukan lagi semakin bertambah besar, tapi mungkin semakin bertambah pengertian kita akan Tuhan, semakin bertambah lama kita dalam Tuhan, bertambah besar hikmatnya, bertambah teguh, semakin berkenan kepada Allah dan semakin disukai oleh orang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Kiranya pagi hari ini kita tetap bersuka cita. Haleluya. Terima kasih. Mari saudaraku kita berdoa untuk firman Tuhan ini jadi bagi kita semuanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, disadarkan bagaimana kami hidup berdampingan bersama-sama dengan mungkin orang-orang yang lemah imannya, yang baru bertobat, yang baru lahir baru, yang punya prinsip-prinsip firman Tuhan, yang walaupun kami mengerti hidup ini adalah kebebasan, makan daging, tidak makan daging, di rumah atau bahkan di kuil, tetapi Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami menjaga supaya hidup kami ini berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami ini berkenan kepada orang lain. Biarlah kami yang menganggap diri kami sudah tahu, sudah lebih kuat daripada yang lain, bisa menyangkal diri kami, supaya lewat kehidupan kami orang lain tetap dikuatkan, orang lain tetap teguh. Bukan menunjukkan pengetahuan kami dan pengertian kami, sebab pengetahuan dan pengertian kami tidak sempurna ya Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu, bertambahlah iman kami, bertambah pengertian kami, bertambah kasih kami. Kami harus lebih mengasihi. Standar kasih kami adalah kasih mula-mula. Tetapi biarlah kiranya kasih itu semakin bertambah-tambah. Kasih adalah dasar pelayanan kami. Kasih adalah landasan kehidupan kami. Kasih adalah landasan tindakan kami. Kasih itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata dengan mulut, tapi ditindak. Oh
mereka dikuatkan, mereka diberkati. Kami adalah tulisan-tulisan Kristus yang dapat dibaca orang. Kami tidak mempergunakan kebebasan kami untuk melemahkan yang lain, tapi biarlah kiranya dengan apa yang Kau percayakan kepada kami, kami pakai menguatkan, memberkati, menarik orang-orang sebanyak-banyaknya datang kepada Kristus. Haleluya. Terima kasih, kasih melimpah bagi kami. Kuasa mengalir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya yang kuat menguatkan yang lemah. Haleluya. Kami berdoa pada saat ini. Kami saling berdoakan pada saat ini dan saling menguatkan. Berkati kami yang ada di doa ini Tuhan. Dari awal pagi tadi yang ikut dalam doa ini, bahkan sampai pada saat ini, mungkin ada yang sudah Tuhan mereka keluar dari grup ini karena mereka harus bekerja, karena mereka harus persiapan untuk mereka melakukan aktivitas mereka, untuk mengurus anak-anak mereka, mengalir kuasa. Berkati mereka Tuhan, kasih-Mu limpah bagi mereka. Mungkin ada saudara-saudara kami yang rindu untuk ikuti doa pagi, tetapi lemah tubuh mereka untuk bangun pagi kami berdoa. Bangkitkan tubuh mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, segarkan tubuh mereka, sehingga mereka terus ikut bersekutu dengan Tuhan dalam doa ini, dan mereka mendapat berkat-berkat lewat doa kami di pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan, tercurahlah kuasa-Mu Tuhan. Dalam mengiring Kau tidak ada yang bimbang, dalam pengikutan Engkau tidak ada yang ragu-ragu. Semua teguh beriman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Seberapa yang kami tahu kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan. Firman bukan untuk diperdebatkan, tapi firman untuk kami praktekkan, kami lakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang menjadi tahu firman. Jadilah kami menjadi tahu firman. Jadilah kami menjadi terang dan garam. Dan kami berfungsi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua keluarga kami. Berkati suami istri. Berkati anak-anak kami. Seisi rumah kami berkati Tuhan. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan tetap teguh. Bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati seluruh keluarga besar kami ya Tuhan. Tidak satu pun yang tetap tinggal dalam dosa, tapi mereka semua membuka diri kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami. Berikan kami keberanian untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini kepada saudara kami yang lemah tubuhnya. Tuhan Yesus, Engkau telah berbilur-bilur untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Penyakit saudara kami yang sedang mengalami penyakit pada saat ini. Penyakit jantung dipulihkan oleh Tuhan. Sehat sempurna. Jantung dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit paru-paru dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah paru-paru. Penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah. Normal gula darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengalami kanker tumor pada saat ini, yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Ada beberapa orang saudara kami yang sedang mengalami sakit kanker payudara dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Ada kuasa mengalir pada saat ini. Ketika kami berkata di dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang bekerja pada saat ini. Angkat rasa sakit itu, sembuhkanlah tubuhnya ya Tuhan. Segala akar-akar penyakit dalam nama Yesus dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Darah tinggi sembuh. Penyakit apapun yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami disembuhkan Tuhan pada saat ini. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit-penyakit ringan, demam, pilek, batuk, dalam nama Yesus tidak boleh berkuasa. Demi nama Yesus, hidup Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Untuk sekarang dan seterusnya kami sehat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang lemah ekonominya kami berdoa pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Berkati setiap usaha mereka.
Yang belum bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, cukup segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah ya Tuhan. Kebutuhan makan minum pakai mereka. Berkati ya Tuhan. Tidak ada ya Tuhan yang kesulitan, tidak ada yang susah dengan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Oh buka jalan, oh perhatikan mereka ya Tuhan dengan kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ada di antara kami yang mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, kami berdoa berkati pelayanan kami, berkati pelayanan hamba-hambamu. Kasih-Mu mengalir terus bertumbuh kami dalam iman, dalam kasih, dan buka jalan kepada pelayanan kami sehingga sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kebajikan, kemurahan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang kesepian pada saat ini, yang mungkin ada di tengah-tengah keluarganya yang mengalami kesedihan atau yang baru ditinggalkan, kami berdoa pada saat ini. Berikanlah penghiburan oleh Roh Kudus, segarkan mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Penghiburan dari Allah Roh Kudus ada pada mereka. Kami doakan saudara-saudara kami yang baru ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Berkati Tuhan, limpahkanlah damai juga hati mereka. Jangan biarkan mereka bingung ya Tuhan, tapi biarlah mereka merasakan sukacita dan hidup dari setiap firman yang mereka dengarkan itu. Hidup dari setiap firman itu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa negara kami. Haleluya. Kami bersyukur buat pandemi yang semakin melandai Tuhan, buat virus-virus yang sudah semakin meredah, semakin melandai. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas bangsa negara kami. Terpujilah nama Tuhan. Buat yang sudah semakin turun pada saat ini, buat Jabodetabek level 3 pada saat ini Tuhan, sehingga minggu besok sudah bisa kami beribadah 50% dari kapasitas gedung. Kami mengucap syukur. Berkatilah pemerintahan kami dan berkati masyarakat Indonesia. Kebebasan ini tidak dipakai dengan semau-maunya Tuhan, tetapi tetap kami jaga protokol kesehatan, tetap kami disiplin. Kuasa-Mu menyertai kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah pulau-pulau, dalam nama Yesus, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dalam nama Yesus, Indonesia bagian timur. Tuhan memberkati 5 pulau besar di bangsa kami ini. Diberkati oleh Tuhan. Aparat negara kami terus berjaga-jaga, terus aman bangsa kami ini. Tidak ada pertikaian, keributan, tidak ada pembantaian, tidak ada teroris. Bangsa kami aman, damai, penuh kuasa, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus doa kami sampai kepada Tuhan. Dan semua saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah makan minum pakainya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari saudara dengan sukacita kita akan akhiri doa kita. Doa kita sampai kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya kita ada selalu dalam keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.